Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman kita kembali dikuatkan, diteguhkan melalui renungan dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara untuk ditaburi kembali oleh firman Tuhan di dalam video renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 26. Di mana kita akan belajar bagaimana mengalami mujizat besar daripada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup melakukan dan mengerjakan mujizat besar di dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali ketika Yesus mencari buah dari sebuah pohon ara, tetapi dia tidak menemukan buah pada pohon ara tersebut, maka Yesus mengutuk pohon ara itu disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kemudian keesokan harinya ketika mereka lewat lagi dari pohon ara yang sudah dikutuk itu, betapa terkejut dan kagetnya murid-murid Yesus karena mereka telah melihat pohon ara yang dikutuk tadi telah kering sampai ke akar-akarnya. Dan itu sebabnya Petrus akhirnya berkata kepada Yesus, "Lihatlah Tuhan, lihatlah Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian dari sana mulailah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan Yesus berkata kepada mereka bahwa, "Aku berkata kepadamu," itu ada di ayat 23, "sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bukan hanya pohon ara yang bisa kering, tetapi gunung
pun bisa tercampak ke dalam laut. Yang Yesus mau ajarkan dari contoh yang dia ajarkan ini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Mujizat yang kamu lihat hari ini, sebenarnya mujizat yang jauh lebih besar dari itu bisa terjadi. Itu yang Yesus mau ajarkan. Dan termasuk kepada saya dan saudara hari ini, saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara pernah menyaksikan mujizat Tuhan? Saudara saksikan di depan mata saudara, dan saudara terheran-heran dengan mujizat itu. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa mujizat yang jauh lebih besar dari itu Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mujizat yang jauh lebih dahsyat dari itu Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah alasan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita itu ada pada kita? Artinya apa, saudara? Adakah alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita? Jangan sampai kita mengharapkan mujizat. Jangan sampai kita merindukan mujizat terjadi, menantikan mujizat terjadi dalam hidup kita, padahal Tuhan tidak punya alasan untuk mengerjakan mujizat yang dahsyat itu dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama memohon mujizat Tuhan adalah, saudara, apakah ada alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara? Ketika Yesus mengajarkan bahwa mujizat yang lebih besar dari itu pun bisa terjadi, di mana bukan hanya pohon ara yang bisa kering sampai ke akarnya, tetapi gunung pun bisa pindah ke dalam laut. Yesus mengajarkan alasan-alasan apa yang akan membuat mujizat besar itu terjadi. Kita lihat kembali di ayat 23 itu, saudara. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Lihat, saudara, apa yang akan menjadi alasan Tuhan membuat mujizat yang besar. Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Jadi alasan pertama untuk kita mengalami dan menyaksikan mujizat besar dalam hidup kita adalah tidak bimbang, tetapi sungguh-sungguh percaya. Ada iman yang sejati dalam hati kita, di mana iman itu adalah iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mujizat, dengar saudara, mujizat yang lebih besar pun Allah bisa kerjakan dari mujizat yang saudara rindukan. Tetapi pertanyaannya, adakah iman dalam hidup saudara? Karena melalui imanlah Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, kenapa orang lain mengalami mujizat, aku tidak mengalami mujizat? Alasannya adalah orang lain memiliki iman, saudara mungkin belum membuktikan iman. Itu sebabnya hari ini kalau kita merindukan mujizat Tuhan di dalam hidup kita, milikilah iman yang sungguh bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah sanggup. Lalu alasan kedua ada di ayat yang ke-24, saudara. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kembali, ini sebenarnya bukti iman, saudara, tindakan iman, bahwa kamu telah menerimanya, telah menerima. Jadi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita tahu apa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
Kita harus datang kepada Dia dengan iman, percaya bahwa Dia sanggup melakukan. Dan yang kedua, dengan iman bahwa kita telah menerima, bukan akan menerima. Artinya dalam iman kita yakin Allah telah mulai mengerjakannya. Dan sesuai dengan proses dan waktu Tuhan, pada akhirnya apa yang Tuhan telah mulai kerjakan itu pada akhirnya akan terwujud secara mata jasmani di hadapan kita. Itu alasan kedua, percaya bahwa kita telah menerimanya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, Yesus juga mengajarkan di sini alasan untuk mengalami mujizat, di mana di ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat, saudara, bahwa untuk kita mengalami mujizat, kita harus mengampuni. Karena dengan mengampunilah kita akan diampuni. Bagaimana saudara diampuni jika saudara tidak mengampuni? Dan bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan kalau diampuni pun tidak? Di ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan mimpi saudara mengalami jawaban doa kalau diampuni pun saudara tidak. Bagaimana supaya Tuhan mengampuni? Belajar mengampuni. Artinya saudara, kalau kita mau mengalami mujizat, belajarlah mengampuni. Karena orang yang mengampuni diampuni oleh Tuhan, dan orang yang diampuni oleh Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kalau saya dan saudara rindu mujizat besar terjadi dalam hidup kita, mari datang berdoa kepada Tuhan dengan iman. Tidak ada yang mustahil. Datang berdoa kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sudah bekerja. Kita telah menerimanya, bukan akan bekerja. Tuhan, ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, alasan untuk kita mengalami mujizat yang besar adalah belajar mengampuni saudara, sekalipun terkadang sakit. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara rindu mengalami mujizat besar, mari terapkan firman Tuhan. Berdoa dengan iman, berdoa dengan keyakinan bahwa saudara sudah terima, dan berdoa dalam pengampunan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Tapi mari kita ambil keputusan terlebih dahulu untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa, saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Tuhan, lawat anak-anak-Mu. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka, ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan,
Hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal.
Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini, dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga, Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan,
Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.